Malam itu tepat beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17, dunia Ellie terasa lebih hangat dari biasanya. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang diam-diam ia sukai sejak lama ternyata menyimpan perasaan yang sama terhadapnya. Pria itu adalah Thomas, teman satu sekolahnya sendiri. Di malam itu, Thomas akhirnya memberanikan diri mengungkapkan rasa suka dan cintanya kepada Ellie. Bagi Ellie, momen itu terasa seperti jawaban dari harapan yang selama ini hanya ia simpan dalam hati. Perasaan bahagia, gugup, dan tak percaya bercampur menjadi satu. Sejak malam itu, Ellie dan Thomas resmi menjadi sepasang kekasih. Kebahagiaan itu bahkan terlalu besar untuk disimpan sendiri. Dengan senyum yang tak henti muncul di wajahnya, Ellie segera membagikan kabar bahagia tersebut kepada teman-temannya. Mereka ikut senang mendengarnya. Terlebih karena mereka juga mengenal Thomas sebagai sosok yang pendiam dan terlihat baik. Bagi Ellie, Thomas bukan sekedar pacar biasa. Ia adalah cinta pertamanya. Keesokan paginya, kedua orang tua Ellie menyadari ada sesuatu yang berbeda dari putri mereka. Ellie terlihat lebih ceria dari biasanya. Senyum itu hampir tak lepas dari wajahnya sejak bangun tidur. Dengan antusias, Ellie akhirnya menceritakan kabar bahagia itu kepada kedua orang tuanya. Ia mengatakan bahwa dirinya kini memiliki seorang kekasih. Mendengar hal itu, kedua orang tua Ellie tidak mempermasalahkannya. Mereka memahami bahwa putri mereka sedang berada di masa remaja, masa ketika seseorang mulai mengenal cinta untuk pertama kalinya. Selama hubungan itu tidak mengganggu sekolah maupun masa depannya, mereka memilih untuk mendukung dan mempercayai Ellie. Dan memang Ellie dikenal sebagai anak yang berprestasi di sekolah. Ia aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan dikenal sebagai pribadi yang disiplin. Ellie tergabung dalam tim berkuda di sekolahnya dan beberapa kali mengikuti kompetisi. Selain itu, ia juga menyukai olahraga lari lintas alam, sebuah perlombaan lari jarak jauh yang dilakukan melewati jalur alam seperti hutan, perbukitan, dan jalan tanah. Ellie percaya dirinya telah menemukan seseorang yang benar-benar menyayanginya. Hari-hari setelah itu dipenuhi kebahagiaan bagi Ellie dan Thomas. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bertemu sepulang sekolah, berjalan-jalan di akhir pekan, hingga saling mengirim pesan hampir setiap malam. Ellie bahkan mengenalkan Thomas kepada kedua orang tuanya. Baginya, Thomas adalah seseorang yang sangat berarti. Namun sebenarnya ayah Ellie tidak terlalu menyukai Thomas. Pria itu sangat pendiam dan jarang berbicara. Meski begitu, ayah Ellie menganggap itu mungkin hanya karena Thomas masih muda dan pemalu. Lagi pula usia Thomas sama seperti Ellie, yaitu 17 tahun. Bagi Ellie sendiri, hubungan itu terasa seperti kisah cinta remaja pada umumnya. Sederhana, hangat, dan membahagiakan. Namun seiring berjalannya waktu, Ellie mulai menyadari perubahan pada sikap Thomas. Perhatian yang dulu membuatnya merasa spesial perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengekang. Thomas mulai bersikap posesif dan ingin mengetahui hampir setiap hal yang dilakukan Ellie. Ia mudah cemburu, tidak suka ketika Ellie terlalu dekat dengan teman-temannya, dan tanpa disadari, Ellie mulai menjauh dari kehidupan sosialnya sendiri. Ia menjadi lebih jarang berkumpul dengan teman-teman perempuannya. Fokusnya terhadap sekolah pun perlahan mulai terganggu. Semakin lama, Ellie merasa hubungan itu bukan lagi tempat yang membuatnya nyaman. Memasuki awal Mei 2019, ujian sekolah mulai semakin dekat. Ellie sadar bahwa dirinya harus kembali fokus pada pendidikan dan masa depannya. Setelah memikirkan semuanya dengan serius, Ellie akhirnya menghubungi Thomas dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Thomas pun terlihat menerima keputusan itu dengan baik. Lagi pula, mereka sama-sama berada di kelas 12 dan sedang menghadapi ujian penting di sekolah. Bagi Ellie, keputusan itu adalah pilihan terbaik. Keesokan harinya, tepat pada 3 Mei 2019, pagi di rumah Ellie berjalan seperti biasa. Ayah dan ibunya berangkat bekerja sejak pagi, meninggalkan Ellie sendirian di rumah. Hari itu, Ellie masuk sekolah lebih siang karena tidak ada pelajaran di pagi hari. Seperti biasanya, ia berencana berangkat sekolah bersama teman baiknya yang akan menjemputnya nanti. Sekitar pukul 3 sore, ayah Ellie pulang lebih awal ke rumah. Awalnya semuanya terasa biasa saja, namun saat memasuki area dapur, ia langsung dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Ellie tergeletak di lantai dalam kondisi bersimbah darah.
Dalam keadaan panik, ayah Eli segera meminta bantuan tetangga karena mengira putrinya mengalami kecelakaan yang membuatnya terjatuh dan terluka parah. Tetangga tersebut kemudian langsung menghubungi layanan darurat untuk meminta ambulans segera datang ke lokasi. Sang ayah juga langsung menelepon istrinya dan memintanya segera pulang ke rumah. Sesuai prosedur, laporan darurat tersebut juga diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi menjadi petugas pertama yang tiba di lokasi. Ketika petugas memeriksa keadaan Eli, gadis 17 tahun itu sudah tidak bernyawa. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatian mereka. Eli ditemukan dalam posisi telungkup dengan tangan kanannya menyelang di bawah tubuhnya sambil masih memegang sebuah pisau. Tak lama kemudian, ambulans tiba dan tubuh Eli dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengerikan. Di tubuh Eli ditemukan total 13 luka tusuk di area leher. Polisi mulai merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal dari kejadian tersebut. Eli dikenal sebagai gadis yang ceria, berprestasi di sekolah, populer di lingkungan pertemanannya, dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Tidak ada tanda-tanda yang mengarah bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dari situlah polisi mulai yakin bahwa Eli bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan menjadi korban pembunuhan. Penyelidikan dimulai tidak lama setelah jasad Eli ditemukan di dalam rumahnya. Polisi segera memasang garis pembatas di sekitar lokasi dan mulai memeriksa setiap kemungkinan petunjuk yang ada. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan tidak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang rusak. Hal itu membuat polisi yakin bahwa Eli mengenal pelaku dan kemungkinan membiarkannya masuk ke rumah. Penyidik kemudian mulai memeriksa orang-orang terdekat Eli, mulai dari keluarga, teman, hingga mantan pacarnya, Thomas. Nama Thomas mulai menarik perhatian setelah diketahui bahwa hubungan mereka sedang memburuk sebelum kejadian terjadi. Selain itu, polisi juga mendapat keterangan dari tetangga keluarga Eli. Mereka mengaku melihat seorang pria bertubuh kurus berada di sekitar rumah Eli pada hari kejadian. Deskripsi tersebut sesuai dengan Thomas. Penyidik lalu mewawancarai teman-teman Eli dan Thomas. Dari sana, mereka menemukan bahwa Thomas sempat mengirim foto dan pesan ke grup chat yang memperlihatkan luka gores di lehernya. Dalam pesan itu, Thomas mengaku melukai dirinya sendiri karena sedang mengalami masa sulit setelah putus dari Eli. Pesan tersebut dikirim tepat di hari kematian Eli. Dengan berbagai petunjuk yang mulai mengarah kepadanya, Thomas ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 6 sore. Saat diinterogasi, penyidik melihat luka gores di leher Thomas yang masih tampak baru. Namun selama pemeriksaan, Thomas membantah terlibat dalam kematian Eli dan mengaku tidak bertemu dengannya pada hari itu. Ponsel Thomas kemudian disita untuk diperiksa. Dari data ponselnya, penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian dengan keterangannya. Data menunjukkan bahwa sekitar pukul 10:50 pagi, ponsel Thomas terputus dari router Wi-Fi rumah keluarganya, lalu kembali terhubung sekitar 1 jam kemudian. Berdasarkan data lokasi, Thomas diketahui tiba di rumah Eli sekitar pukul 10:53 dan baru pergi sekitar pukul 11:51 siang. Artinya, ia berada di rumah Eli hampir selama 1 jam. Selain itu, penyidik juga memperoleh rekaman CCTV dan kamera bus yang memperlihatkan Thomas menaiki bus menuju Derry Hill, area tempat tinggalnya setelah ia meninggalkan sekolah pagi itu. Rekaman tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Thomas memang sengaja pulang sebelum pergi ke rumah Eli. Polisi juga mendapatkan rekaman dashcam dari sebuah bus yang memperlihatkan mobil keluarga Thomas berada di sekitar perumahan Eli. Tak jauh dari rumah Thomas, sekitar 9 menit berjalan kaki, penyidik menemukan kantong plastik hitam berisi kain lap, handuk, dan serbet yang berlumuran darah. Semua barang tersebut kemudian dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Tetangga Thomas juga memberikan kesaksian penting. Ia mengaku sempat bertemu Thomas dan mengantarnya kembali ke sekolah atas permintaan Thomas sendiri. Orang itu juga melihat adanya luka gores di leher Thomas. Saat ditanya, Thomas hanya mengatakan bahwa dirinya sedang stres karena sekolah. Selain itu, saat menggeledah rumah Thomas, polisi menemukan sepatu dengan bercak darah. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan bahwa darah tersebut adalah darah milik Eli. Dari seluruh bukti itu, polisi akhirnya mendakwa Thomas atas pembunuhan Eli. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian mulai terungkap.
Pagi hari itu, Thomas diantar ibunya ke sekolah seperti biasa. Namun tak lama kemudian, ia meminta izin kepada gurunya dengan alasan merasa tidak enak badan. Setelah itu, ia pulang menggunakan bus menuju Derry Hill. Sesampainya di rumah, ternyata ibunya juga berada di sana. Agar tidak ketahuan bolos sekolah, Thomas bersembunyi di dalam lemari pakaian hingga ibunya pergi. Setelah rumah kembali sepi, Thomas mengambil mobil keluarga dan pergi menuju rumah Ellie. Di sanalah pertengkaran terjadi. Thomas kemudian mencekik Ellie sebelum akhirnya menusuknya berkali-kali menggunakan pisau dapur. Setelah itu, ia berusaha membersihkan tempat kejadian perkara menggunakan kain lap dan handuk, lalu memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik hitam. Ia juga sempat mencuci sepatunya di wastafel untuk menghilangkan jejak darah. Sebelum pergi, Thomas mengelap pisau menggunakan lap kain dan meletakkannya di tangan Ellie agar kejadian tersebut terlihat seperti bunuh diri. Ia bahkan membuka ponsel Ellie menggunakan sidik jari Ellie dan mengirim pesan kepada teman baik Ellie agar tidak datang untuk menjemputnya. Namun dalam persidangan pada 28 Oktober, pihak pembela memberikan versi berbeda. Mereka mengatakan bahwa Thomas datang ke rumah Ellie untuk belajar bersama. Di sana mereka disebut terlibat pertengkaran mengenai keluarga hingga Thomas mencekik Ellie. Setelah itu, Thomas mengaku tidak mengingat apa yang terjadi dan baru tersadar ketika Ellie sudah ditikam. Meski begitu, penyidik meyakini motif pembunuhan ini berakar dari hubungan mereka yang mulai retak. Thomas disebut tidak mampu menerima kenyataan bahwa Ellie ingin mengakhiri hubungan dan menjauh darinya. Rasa cemburu, obsesi, dan ketakutan kehilangan perlahan berubah menjadi emosi yang tidak terkendali. Dan pada hari itu, emosi tersebut berakhir menjadi tragedi yang merenggut nyawa Ellie. Setelah seluruh bukti dipaparkan di persidangan, jaksa menyatakan bahwa Thomas telah membunuh Ellie secara sengaja. Juri akhirnya menyatakan Thomas bersalah atas pembunuhan tersebut. Di akhir persidangan, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Thomas dengan masa minimum lebih dari 12 tahun sebelum kemungkinan pembebasan bersyarat dapat dipertimbangkan. Putusan itu menutup salah satu kasus pembunuhan remaja yang paling mengguncang Inggris saat itu.